Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, berwudu merupakan rukun yang harus dikerjakan seseorang ketika hendak melakukan sholat. Dengan berwudu berarti seseorang sudah membersihkan diri dari hadas kecil dalam dirinya, sehingga apabila ia melakukan sholat maka sholatnya menjadi sah. Berbeda halnya dengan orang yang tidak berwudu, maka sholat yang ia lakukan menjadi tidak sah. Dalam berwudu ada banyak bagian tubuh yang harus kita basuh. Akan tetapi dari banyaknya bagian tubuh yang dibasuh itu, Allah mengharuskan 4 bagian tubuh ini yang harus kita basuh. Jangan sampai tertinggal. Jika tertinggal maka wudunya menjadi tidak sah. Jika wudunya tidak sah maka otomatis sholatnya pun akan menjadi tidak sah. Lantas apa sajakah 4 bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, salah satu syarat bagi umat Islam ketika beribadah sholat adalah berwudu. Perintah berwudu ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat di atas menjadi dalil bagi umat Islam untuk melaksanakan wudhu, sekaligus menjadi rukun apa saja bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudhu, yakni membasuh wajah, membasuh tangan hingga ke siku, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Pertama, membasuh wajah. Bagian tubuh yang wajib dibasuh pertama adalah membasuh wajah. Menurut mazhab Syafi'i, batasan wajah adalah bagian atas kening, tempat tumbuhnya rambut, sampai bagian dagu. Bagi yang mempunyai jenggot tipis, maka wajib meratakan air ke bagian luar dan dalam jenggotnya. Namun jika jenggotnya lebat, maka cukup bagian luarnya saja yang terkena air. Kedua, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Bagian tubuh yang wajib dibasuh selanjutnya adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Tidak ada aturan khusus cara membasuhnya, boleh dari ujung jari kemudian ke arah siku, atau juga sebaliknya, dari siku menuju ujung jari tangan. Yang terpenting adalah meratakan air pada kedua tangan. Akan tetapi, jika melihat redaksi ayat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 itu, urutannya adalah membasuh bagian tangan terlebih dahulu, lalu diteruskan sampai ke siku. Ketiga, mengusap sebagian kepala. Bagian tubuh yang wajib dibasuh selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Para ulama Syafi'iyah membolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena usap. Tidak harus mengusap semua kepala. Hal ini merujuk ke dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berwudu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW hanya mengusap bagian depan kepalanya saja, yaitu ubun-ubunnya. Beliau tidak mengusap seluruh kepalanya. Artinya, mengusap sebagian kepala sudah cukup terpenuhinya syarat wudu. Adapun hadis sahih yang menyebutkan Nabi SAW berwudu dengan mengusap seluruh kepala dari depan hingga ke belakang, dipahami oleh mazhab Syafi'i sebagai kesunahan dalam berwudu. Keempat, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Bagian tubuh yang wajib dibasuh yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keempat bagian tubuh yang dibasuh ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada setiap bagian.
Anjuran ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabat, dan dipraktekkan oleh para umatnya hingga saat ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Humron bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta seember air, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya hingga siku 3 kali, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 4 bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika seseorang melakukan wudu. Hal yang harus diperhatikan dalam wudu adalah rukun dan syarat berwudu. Dalam mazhab Syafi'i, rukun wudu ada 6. Pertama, niat, membasuh wajah, membasuh tangan hingga ke siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki, dan tertib. Sedangkan sisanya menjadi sunnah wudu. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak lupa bagian-bagian mana yang harus dibasuh ketika berwudu. Jangan sampai salah satu dari bagian di atas lupa ketika berwudu, karenanya dapat menyebabkan wudu menjadi tidak sah dan sholatnya pun menjadi tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.